Action! Maju pak, maju pak. Oh! Halo guys, selamat datang lagi di channel gua, Sani Motovlog. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabarnya pada baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gua lagi solo riding ya, lagi riding sendirian, night ride juga. Jadi ingin sekalian me time lah ya, anjay, me time. Ingin sekalian me time malam-malam gitu kan. Soalnya ini gua udah agak keluar rumah sekitar berapa ya? Sekitar 5 harian apa 6 harian gitu ya, hampir seminggu deh gua agak keluar rumah. Terus juga gua nggak motorannya udah sekitar semingguan. Nah jadinya di channel gua lagi ini apa sih, lagi sepi uploadan gitu. Soalnya gimana ya, mau keluar juga mager gitu, lagi mager keluar dan baru sekarang pengen keluarnya. Padahal kalau misalkan ngomongin cuaca ya, pada ini lagi pada bagus cuacanya. Oke, siap. Ya, Dona. Wah, ini apa-apaan? Apaan? Apaanan itu teh lagi macet pertigaan, malah motong gitu, maling jalan batur gitu teh. Oke, jadi sekarang tuh gua baru bisa nge-vlog sekarang, tapi bikin konten sekarang. Soalnya kemarin tuh gua lagi gimana ya, lagi mager banget gitu buat keluar. Padahal cuaca itu lagi bagus-bagusnya gitu di daerah gua di Sumedang ya. Cuaca lagi pada bagus-bagusnya, lagi nggak sering hujan. Barusan juga sekitar jam 6 lebih dikit masih kelihatan senja gitu. Biasanya senja itu jarang kelihatan sekarang gitu. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang gua bisa keluar lagi ngonten ngevlog ya malam hari biar nggak terlalu panas gitu kan. Sekalian manasin juga ini motor si Pixie ya. Ya gue namain ini motor Pixie aja deh, Pixie. Jadi Pixie itu singkatan dari Pixen. Kependekan dari apa ya? Kependekan dari Pixen. Jadi gue sebutnya Pixie. Anjay. Oke, kita salip dulu coy, biar jongjon. Wow, waduh. Punten. Oke, siap. By the way, sekarang itu sekitaran jam berapa? Ya jam 19.15 ya, tepatnya abis isaan gue OTW-nya. Dan sekarang itu hari Kamis tanggal 8 April 2021. Alhamdulillah bulan baru ya. Bulan baru semangat baru, asik. Urusan juga gue sebelum berangkat gue charge dulu ininya action cam ya Xiaomi gue biar bisa ngevlog full gitu pulang dan pergi, dan nanti bisa bikin 2 konten gitu. Oke, di pembahasan kali ini gue ada 2 pembahasan ya. Yang pertama emang pembahasannya itu ya udah agak basi gitu ya, tentang anak San Mori ya, anak San Mori atau bukan gitu. Gue di sini nggak ngomongin San Mori, tapi ada suatu kecelakaan di mana kecelakaannya itu di daerah Lembang ya, Lembang arah Subang. Yang dimana ya pokoknya kalian tahu lah ya gimana ininya, ngerinya tanjakan Lembang Subang di tanjakan MN itu ya. Kalian juga semuanya udah pasti tahu kalau mitos-mitos yang itu mah. Dan di sini gue mau bahasnya. Jadi sekitaran hari Minggu kemarin itu ada sebuah insiden yang mengakibatkan 2 motor ya, 2 motor sih kalau nggak salah, 2 motor yang saling adu banteng. Kayaknya mah kecepatannya itu lumayan karena di situ tuh motornya pada hancur. Nah yang intinya kita mah harus selalu hati-hati ya, tetap waspada. Mau motoran kemanapun ya, mau riding kemanapun, kita tuh intinya harus selalu hati-hati, waspada. Dan sebelum berangkat itu kita harus baca doa terlebih dahulu untuk keselamatan. Nah gitu guys. Jadi kemana-mana pun kita juga harus diawali dengan mengucapkan doa agar aman di jalan dan selamat sampai tujuan. Oke, sekarang itu gua sebenarnya gak ada tujuan ya. Jadi cuma riding doang, gabut gitu. Jadi sekarang itu gue mau ke kota, mau cari-cari kalau misalkan ada makanan yang seenggaknya bikin gue bergairah pengen makan, ya gue beli gitu. Kalau enggak ya cuma riding doang. Oke, untuk di pembahasan kedua ini lagi hangat-hangatnya banget. Aduh. Lagi hangat-hangatnya banget, lagi viral-viralnya banget ya. Ini tuh kejadiannya di provinsiku tercinta, di Provinsi Jawa Barat, yang tepatnya ada di Tasikmalaya. Ya,
Tasikmalaya. Jadi tadi tuh gue lagi surfing anjay, surfing ya di Facebook, lagi buka-buka beranda Facebook. Tiba-tiba ada sebuah media yang memberitakan ada kejadian yang dimana ada debt collector yang dikeroyok dan diamuk oleh warga setempat gitu. Nah, di sini nih. Nah, di situ gua ini dong, kepo dong, langsung cari-cari beritanya ke YouTube dan ternyata di YouTube tuh ada ya sekitaran 18 jam yang lalu. Nah, di situ di mana diberitakan ada 3 motor debt collector yang dibuang ke kali ya, ke jurang sama beberapa warga. Gak tahu juga kronologi aslinya kayak gimana. Yang pasti di situ tuh ada debt collector ya, 3 motor debt collector yang dibuang sama warga karena ya tindakannya meresahkan gitu. Siksa. Maju pak. Oh. Yo. Oh, anjing. Oh. 3 motor anggota DC diarak warga. Lokasi Urug. Di satu sisi ya si punya utangnya juga harus tahu diri lah anjir. Kalau misalkan utang ya harus dibayar coy. Harus dibayar lah gitu. Kalau misalkan punya utang nih, misalkan kalian nih ya punya utang ataupun cicilan ke suatu dalam tanda kutip leasing, ya kalian harus harus tepat membayarnya, tepat waktu, jangan sampai nunggak gitu. Ya kalau misalkan nunggak ya banyak resikonya cuy. Tapi di satu sisi lain juga ya jangan ngerampas motor di tengah jalan, itu bahaya banget. Ya apalagi kalau misalkan ya sampai kejadian kayak di Tasik gitu, sampai si debt collectornya itu dipukulin sama warga ya, diamuk massa. Terus si motor-motornya juga pada dibuang ke jurang gitu. Menurut gua mah cari amannya mendingan langsung ke rumahnya aja, karena kan di situ tuh udah ada kan data nasabah rumahnya di mana, kontak yang kalau misalkan nasabahnya gak bisa dihubungi bisa kontak darurat gitu kan. Nah gitu sih harusnya mah gitu kalau misalkan secara nalar logika ya. Ya dari situ juga sampai si debt collectornya itu minta ampun sama warga yang mukulin gitu. Ampun kayak gitu. Ya makanya di satu sisi debt collector juga harus harus punya pikiran ya, kalau misalkan di jalan itu udah kayak begal anjir. Udah kayak begal. Soalnya gue nih punya temen ada ya pokoknya temen setongkrongan. Dia itu udah 2 kali kena, ya bisa dibilang kalau di tengah jalan mah ya begal gitu ya. Begal ngerampas motor di tengah jalan gitu. Ya pokoknya pas lagi jalan jol-jol ada yang ngerampas motor gitu. Ya diberitahu kalau misalkan motor ini cicilannya udah nunggak berapa bulan gitu. Ya sebenarnya sih itu resiko antara si penyicil sama debt collectornya. Tapi kalau misalkan ya secara akal sehat mah ya harus datang aja langsung ke rumahnya, atau udah ada alamat nasabah, ada nomor HP nasabah, dan juga ada nomor HP yang gak bisa ada nomor HP darurat kalau misalkan nasabahnya gak bisa dihubungi gitu kan. Kita di sini coba lurus dulu aja, kita mau ngecek dulu kondisi alun-alun malam ya. Sekarang tuh hari Kamis malam ya, kayak gimana ya, udah rame lagi dong. Alun-alun udah rame lagi. Tuh udah banyak yang nongkrong di pinggir jalan juga. Ini kayaknya yang pada kopdar night ride. Ya pokoknya yang di Tasik itu kejadiannya baru-baru ini, belum sampai 2 hari deh kayaknya ya, masih baru-baru. Makanya pas di situ kayak gak nyangka aja gitu anjir sampai dipukulin. Tapi di sini gua nggak terlalu memihak ke debt collector, nggak terlalu memihak ke si pengutang juga, karena kalau menurut gua dua-duanya juga salah sih. Menurut gua pribadi ya. Kalau di sisi debt collector ngerampas motor yang cicilannya macet di tengah jalan atau pas lagi jalan itu bahaya banget coy. Yang pertama bisa ngebahayain pengguna jalan, yang kedua bisa ngebahayain ya yang motornya dikejar itu pasti panik lah gitu kan kalau misalkan kejar-kejar orang yang gak dikenal. Nah yang ketiga kalau misalkan ketahuan gitu kan bisa disangka begal gitu kan. Nah di sisi yang lain ya, di sisi yang punya motor cicilan ini ya, yang nunggak cicilannya,
ya dia juga harus tahu diri gitu. Kalau misalkan emang motornya nunggak, cicilannya nunggak, harus dibayar gitu, harus dibayar. Oke, mungkin ya gue cuma mau ngebahas itu doang. Gimana nih pendapat kalian tentang kejadian yang viral di Tasik itu? Komen di bawah ya. Videonya cukup sampai sini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you di next video. Bye bye.